Bab 1651 Banyak hal berubah. Feng Xiao dengan liar menggoyangkan pisau pendek di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Ya, apakah menurutmu kamu masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang? Apakah kamu yakin aku akan mengeluarkan darah kedua orang tua ini sekarang? Feng Qianli berkata, dia menunjukkan senyuman berbahaya, saya adalah kepala Gunung Yunxia, jadi tentu saja saya menepati janji saya. Selama Anda selamat dari tamparan saya akan segera melepaskan kedua orang ini. Hanya dia yang memiliki tingkat kultivasi tingkat martial Sein, tetapi dia telah membunuh Penatua Agung Hong Sihai sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang pengkhianat dan licik. Dia tidak akan meremehkan lawan manapun dan tentu saja ingin meminimalkan risiko. Lin Zentian berteriak dengan cemas. Xiao Fan, orang ini adalah orang yang tercela dan tidak tahu malu, kamu tidak boleh mempercayainya. Ouyang Lan juga berteriak, Xiao Fan, apakah kamu mendengarku? Tinggalkan kami sendiri dan cepat pergi. Diam, kalian berdua orang tua. Apakah kamu yakin aku akan memotong lidahmu sekarang? Ye Bufan ragu-ragu sejenak, oke, aku berjanji, tapi kamu juga harus menepati janjimu. Itu wajar. Feng Qianli berkata, dia melintas di depan Ye Bufan dan mengangkat tangannya untuk meletakkan telapak tangan di dadanya. Kekuatan telapak tangan Master Kaisar Realem begitu besar sehingga tanpa perlawanan, dia segera terbang mundur puluhan meter seperti layang-layang yang talinya putus, dan menghantam dinding gunung dengan keras. Kemudian dia jatuh ke tanah seperti boneka kain, seluruh dadanya roboh, tulang dada patah, dan bajunya basah kuyup oleh darah yang diludahkan. Xiao Fan, melihat putranya dipukuli seperti ini, mata Lin Zentian dipenuhi amarah. Sayangnya, dia terluka parah sekarang dan titik akupunkturnya disegel, jadi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Air mata Ouyang Lan bagaikan banjir yang menjebol tanggul, mengalir tak terkendali. Hahaha, aku tidak menyangka seorang tua idiot melahirkan seorang idiot kecil. Dia benar-benar sama bodohnya. Feng Qianli melangkah mendekat, mengulurkan tangan dan meraih Ye Bufan, lalu melemparkannya ke tanah. Ye Bufan memuntahkan seteguk darah lagi dan berkata dengan sangat lemah, kamu berjanji padaku untuk melepaskan orang tuaku secepat mungkin. Orang-orang selalu tercela, dan mereka tidak pernah bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Kamu benar-benar percaya apa yang aku katakan. Betapa bodohnya kamu. Feng Qianli tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa dengan sangat bangga, sejak itu kamu bodoh, kamu harus melakukannya. Bayar harganya. Jika kamu berani mematahkan anggota tubuh anakku sebelumnya, aku akan mendapatkannya kembali hari ini. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras. Dia mendengar suara itu, tulang retak, dan kaki Ye Bufan patah. Xiao Fan, kamu sangat bingung. Lin Zentian dan Ouyang Lan sangat tertekan sehingga mereka berdua menutup mata dan tidak tahan untuk menonton lagi. Wah, kamu cukup tangguh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan ketangguhanmu. Feng Qianli melihat kaki Ye Bufan diinjak-injak, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini membuatnya merasa sangat tidak puas, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan lawan, klik, klik, pecah menjadi dua bagian. Bagaimana kabarmu? Hebat kan, nak? Melihat Ye Bufan dengan seluruh anggota tubuhnya patah, hatinya benar-benar ada di perutnya dan dia tertawa bangga. Feng Xiaokuang juga meletakkan belati di tangannya, dan berteriak dengan arogan, nak, apakah kamu gila? Apa kemampuanmu? Ayolah. Orang ini tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, dan tangan besar itu meraih lehernya erat, itu adalah Ye Bufan. Mata Feng Xiaokuang melebar dalam sekejap. Pada saat ini, lehernya terjepit erat dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan energinya berhenti mengalir, hanya menyisakan keterkejutan dan ketidakpuasan di matanya. Ye Bufan jelas telah dipukuli sampai babak belur oleh ayahnya, dengan seluruh anggota tubuhnya dipotong. Mengapa yang lain tiba-tiba muncul? Karena ada satu di sini, siapakah yang lainnya? Mengapa keduanya terlihat sama persis dan tidak ada perbedaan sama sekali? Bukan hanya dia, tapi Feng Qianli juga terlihat bingung.
Jelas ada seseorang yang tergeletak di bawah kakinya, tapi siapa yang satunya? Jika dia tidak hanya memukul keras dan benar-benar merasakan kehadiran lawannya, dia akan mengira semua ini hanyalah fantasi. Lin Zentian dan Ouyang Lan juga melebarkan mata mereka. Mereka melihat yang di samping mereka dan yang di kaki Feng Qianli. Mereka tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Bagaimana? Apakah kamu tidak terkejut? Ye Bufan tersenyum sedikit, dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk terbang dengan pedangnya, dia masih terlambat satu langkah ketika dia tiba. Melihat kedua orang tuanya saling menjadi sandera, prioritas utama adalah menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Jika Anda menghadapi lawan lain, Anda juga dapat menggunakan teleportasi untuk menyelamatkan orang, tetapi Anda tidak dapat melakukannya di depan Feng Qianli, yang merupakan pembangkit tenaga listrik kerajaan tingkat menengah, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menemukan cara untuk bersembunyi dengan tenang di kegelapan. Ye Erlang pertama-tama menarik perhatian Feng Qianli, membiarkan keluarga Feng dan putranya bersantai. Saat itulah dia tiba-tiba mengambil tindakan untuk menaklukkan Feng Xiaokuang dan menyelamatkan Lin Zentian dan Ouyang Lan. Mengenai keselamatan Ye Erlang, dia tidak perlu khawatir. Manusia biokimia dengan gen tardigrade benar-benar abadi. Pada saat ini, anggota tubuh yang patah sudah mulai tumbuh kembali, dan dada yang roboh telah kembali ke bentuk aslinya. Ini, Feng Qianli terkejut lagi. Dia tahu betul betapa kejamnya serangannya dan betapa seriusnya luka yang dialami pihak lain. Tapi saya tidak menyangka pihak lain akan pulih dalam sekejap mata. Mungkinkah ini monster? Dia menatap orang di depannya, lalu menoleh ke arah Ye Bufan, yang berada 100 meter jauhnya. Siapa kamu? Aku adalah aku. Bukankah itu hanya untuk membuatku datang jika kamu bisa menangkap ibuku? Ye Bufan tersenyum tipis, orang tua, sudah kubilang, jangan mengetik omong kosong. Meskipun kultivasi saya tidak sebaik milik Anda, saya sangat yakin bahwa saya akan membunuh limbah ini sebelum Anda mengambil tindakan. Meskipun Feng Qianli tampak tenang, hatinya tenggelam. Dia baru saja mendapat ide ini dan ingin mencari kesempatan untuk menyelamatkan putranya. Sekarang pihak lain telah mengetahuinya, dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamulah, Gunung Yunxia, yang telah menyebabkan masalah bagiku berulang kali, dan tidak kasar satu sama lain, jadi tentu saja aku juga akan menyebabkannya, masalah bagimu. Merepotkan. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, aku melihat kalian berdua sedang bersenang-senang sekarang. Karena permainan ini sangat menyenangkan, ayo mainkan lagi. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Biarkan adikku yang melakukannya. Beri dia beberapa pukulan, dan jika dia berani melawan, aku akan segera mematahkan leher putramu. Petik 2. Kamu berani. Wajah Feng Qianli langsung berubah warna menjadi hati babi. Seperti kata pepatah, segalanya berubah, dan dia bahkan tidak bisa memimpikannya. Tanpa diduga, permainan yang baru saja dia mainkan di Lin Zentian kini akan menimpanya lagi. Ini hanya permainan, kenapa kamu tidak berani? Apa kamu tidak mau? Ekspresi Ye Bufan menjadi dingin setelah dia selesai berbicara, dan dia dengan santai mematahkan lengan kiri Feng Xiaokuang. Dia bersembunyi di kegelapan dan mendengar dengan jelas rencana ayah dan anak itu. Tentu saja, dia tidak akan memiliki belas kasihan kepada orang mesum dan gila seperti itu. Bab 1652, sangat pemalu. Lengan Feng Xiaokuang, yang baru saja pulih, patah lagi, rasa sakitnya langsung menjalar ke tulangnya, dia sangat ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun memutar tubuhnya. Nak, beraninya kamu. Melihat lengan putranya patah, Feng Qianli sangat marah hingga matanya terbakar dan dia meraung. Ye Bufan, bagaimanapun, tidak peduli dan tersenyum bercanda, sudah kubilang pelan-pelan. Aku sangat pemalu. Jika tanganku gemetar dan leherku patah, siapakah itu? Nafas, nada, nyaris tidak menekan amarah di hatinya. Bagaimana kalau kita membicarakannya? Kamu melepaskan anakku, dan aku, Gunung Yunxia, akan melepaskanmu.
Anggap saja masa lalu tidak pernah terjadi, dan biarkan semuanya dilupakan. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu tidak baik, kata Ye Bufan, orang tuaku telah diselamatkan, dan putramu ada di tanganku. Saat ini, negosiasi kita tidak setara sama sekali. Feng Qianli berkata dengan tatapan sinis, wah, jangan terlalu bangga, jangan lupa bahwa ini aku. Tak satu pun dari kalian dapat meninggalkan wilayah Gunung Yunxia tanpa persetujuanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dan seperti yang aku katakan tadi, kamu tercela. Anda tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Anda tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Yan, bagaimana Anda ingin saya berbicara dengan Anda? Jika saya benar-benar membiarkan anak Anda yang malang pergi, saya khawatir kalian berdua akan menyerang saya. Kan pergi. Aku, Feng Qianli tidak bisa berkata-kata mendengarnya. Itu yang baru saja aku katakan, dan tidak mungkin untuk menyangkalnya. Ye Bufan tersenyum bercanda, berhenti bicara omong kosong, ayo kita mulai. Ingat, ketika saudara keduaku menyerangmu. Jangan melawan, kalau tidak aku akan memenggal kepala anakmu. Pulih sepenuhnya, kakak kedua, lakukanlah. Saat dia mengatakan ini, sebuah pemikiran spiritual terlintas, dan Ye Erlang segera meninju dan memukul dada Feng Qianli. Ada suara gemuruh yang keras, dan ada gelombang energi di tubuh Feng Qianli. Ki pelindung tubuh yang kuat langsung menjatuhkan Ye Erlang ke belakang lebih dari 10 meter. Kamu berani menggunakan energi pelindung tubuh, bukan? Ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah, dia mengulurkan tangannya lagi, dan dengan sekali klik, dia mematahkan lengan Feng Xiaokuang yang lain. Feng Xiaokuang menjadi gila. Dalam sekejap, lengannya patah, dan lehernya tersangkut erat. Nak, beraninya kamu. Melihat lengan putranya patah lagi, Feng Qianli hampir tidak bisa menahan amarahnya. Ye Bufan tersenyum bercanda, orang tua, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan katakan. Jangan lakukan apapun. Saya berjanji akan mematahkan lehernya sebelum Anda datang. Dari Gunung Yunxia, tetapi Xiaomen Sang Master ada di tangan lawan, dan mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak berani bertindak gegabah. Apa yang kamu inginkan? Feng Qianli berteriak dengan marah. Tidak bisakah kamu memahami bahasa manusia? Aku sudah menjelaskannya kepadamu dengan sangat jelas. Ye Bufan berkata, apa yang ayah dan anakmu lakukan terhadap ayahku tadi? Aku ingin mengambil semuanya kembali sekarang. Hilangkan tubuhmu melindungi energi, biarkan saudara kedua saya memukul saya dengan baik, dan masalah ini akan selesai, jika tidak maka tidak akan berakhir. Petik 2. Ini tidak mungkin. Feng Qianli menolak tanpa ragu-ragu. Orang seperti dia paling peduli pada dirinya sendiri. Begitu dia disakiti oleh Ye Erlang, seluruh hidup dan matinya akan berada di tangan pihak lain. Benarkah? Sepertinya kamu tidak peduli dengan anak ini. Ye Bufan memandang Feng Xiaokuang di tangannya, jika ayahmu tidak peduli padamu, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah mengatakan itu, dia menendang keluar dan langsung mematahkan kaki kiri Feng Xiaokuang. Kamu bajingan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Feng Qianli sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang mencubit titik lemahnya dan mengendalikannya. Dia ingin naik dan menamparkan pemuda itu sampai mati, tapi dia tidak punya pilihan, putranya masih di tangan pria lain. Ye Bufan, aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari sini, atau kamu dan aku akan bertarung sampai mati di Gunung Yunxia mulai sekarang. Orang tua, apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Bibirnya, biarkan kamu pergi sekarang. Nak yang tidak berguna, kamu akan melepaskan aku. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Karena kamu, seorang ayah, tidak peduli dengan putramu, mengapa aku harus peduli? Dia menendang sisa Feng Xiaokuang. Kakinya juga berbentuk V. Kamu, melihat putranya lumpuh total dengan matanya sendiri, Feng Qianli sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Untuk apa kamu berteriak? Kamu egois dan tidak peduli dengan hidup atau mati putramu. Bisakah kamu menyalahkanku? Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih leher Feng Xiaokuang dan langsung mengangkatnya. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lakukan apa yang aku katakan,
atau aku akan membuatmu memusnahkan keturunanmu sekarang. Pada saat ini, niat membunuh muncul di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Merasakan aura pembunuh yang memancar darinya, semua orang di sekitarnya terdiam, mengetahui bahwa ini adalah pemimpin sekte muda Gunung Yunxia. Ye Bufan, beraninya kamu. Feng Qianli meraung, tahukah kamu siapa ibu anakku? Itu adalah pemimpin sekte Gunung Lingqiao. Jika kamu benar-benar berani membunuhnya, kami, Gunung Yunxia dan Gunung Lingqiao, pasti akan melakukannya, hancurkan seluruh keluargamu. Dia dengan hanya seorang putra seperti itu, adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli, tetapi dia lebih peduli pada dirinya sendiri daripada hidupnya sendiri. Melihat nyawa Feng Xiao dalam bahaya, dia langsung memindahkan Gunung Lingqiao. Setelah dia mengatakan ini, Ye Bufan tidak terlalu peduli, tapi ekspresi Lin Zentian berubah di sampingnya. Sekte dunia tersembunyi dibagi menjadi 3 gunung dan 6 sekte. Meskipun Gunung Yunxia adalah salah satu dari 3 gunung, gunung ini adalah yang terlemah di antara semuanya, dan yang terkuat adalah Gunung Lingqiao. Dibandingkan dengan sekte tersembunyi lainnya, Gunung Lingqiao terbilang istimewa karena seluruh sekte tersebut dipenuhi oleh wanita. Saya tidak pernah menyangka Ibu Feng Xiaokuang akan menjadi pemimpin sekte Gunung Lingqiao. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan. Dia berani menyentuh orang tuanya, meskipun pihak lain adalah Raja Surga. Dengan sedikit tenaga di tangannya, dia mendengar bunyi klik dan mematahkan leher Feng Xiaokuang. Dia melemparkan tubuh itu ke tanah dengan santai, dengan senyum bercanda lagi di wajahnya. Gunung Lingqiao. Gunung ini sangat kuat. Benar-benar membuatku takut. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku sangat penakut. Semakin aku takut, tanganku akan gemetar. Jadi itu sama sekali bukan salahku. Pada saat ini, Gunung Yunxia yang besar benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka pemuda ini bisa begitu kejam dan benar-benar membunuh pemimpin sekte muda itu. Orang ini masih pengecut, bisakah dia lebih berani? Bukankah dia takut akan balas dendam Gunung Yunxia? Bukankah dia takut akan balas dendam Ling Xiaoshan? Bukankah dia takut mati? Feng Qianli jelas ketakutan. Dia awalnya mengira pihak lain hanya mencoba menakutinya dan pada akhirnya tidak akan membunuh putranya. Bagaimanapun, lawan memiliki sandera di tangan mereka, jika tidak, mustahil untuk meninggalkan Gunung Yunxia. Dia tidak pernah menyangka Feng Xiaokuang benar-benar mati. Setelah beberapa saat lesu, Feng Qianli mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Hai Bufan, aku akan membunuhmu. Bab 1653 Formasi Penghancur Dewa Laut Guntur. Feng Qianli melambaikan tangannya, dan banyak orang kuat dari Gunung Yunxia segera mengepung beberapa orang di depannya. Dia berjalan ke arah Ye Bufan, matanya seperti binatang buas. Nak, sebagai orang tercela di dunia sekuler, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berani melawan sekte tersembunyiku, berani melawan Gunung Yunxiaku, berani melawan Feng Qianliku. Hari ini aku tidak hanya akan memotongmu menjadi beberapa bagian wanduan, aku akan menghancurkan seluruh klanmu dan membunuh semua kerabatmu. Sekte dunia tersembunyi, bukankah ini menakjubkan? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir kamu lebih unggul dari yang lain. Ye Bufan menyerahkan orang tuanya kepada Ye Erlang dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, saya datang ke sini hari ini untuk menghancurkan Gunung Yunxia Anda. Hahaha, kamu benar-benar tidak tahu malu, bukan? Hanya kamu. Feng Qianli sepertinya dia tidak terburu-buru untuk membunuh. Pertama-tama dia harus membuat pihak lain putus asa, dan kemudian membunuhnya, untuk membalaskan dendam putranya. Dia mencibir dan berkata, tahukah kamu seberapa kuat Gunung Yunxia kita? Tahukah kamu berapa banyak orang kuat yang ada di Gunung Yunxia kita? Saya berada di tahap tengah alam kekaisaran, tetua kedua berada di tahap awal alam kekaisaran, dan ada 10 lainnya selain itu. Ada banyak pejuang di tingkat martial Sein, dan inilah kekuatan Gunung Yunxia saya. Anda beruntung dapat mencapai tingkat martial Sein hanya karena Anda adalah seekor semut di dalamnya dunia. Apa yang kamu gunakan untuk melawan sekte tersembunyi kami? Petik 2. Apa yang kamu gunakan? Jika aku melawanmu,
maka aku akan membiarkanmu melihatnya. Ye Bufan bertepuk tangan setelah berkata, keluar. Segera saat dia selesai berbicara, lusinan orang muncul di sekitar Gunung Yunxia. 36 Jenderal Tiangang, 4 pelindung naga ilahi, selir 9 naga, serta Situ Dianmo dan beberapa kaisar yang kuat, berjumlah lebih dari 50 orang. Setelah orang-orang ini muncul, mereka tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali. Tingkat kultivasi terendah adalah tingkat suci bela diri, bahkan tingkat surga. Saat ini, semua orang di Gunung Yunxia benar-benar tercengang. Awalnya, mereka mengira mereka memiliki keunggulan absolut, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Feng Qianli awalnya berpikir bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Pihak lain sudah menjadi daging di talenannya, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan akan memiliki kartu truf yang kuat, dengan lebih dari 50 orang suci bela diri dan ahli tingkat kaisar. Ini mengejutkannya, dan badai melanda hatinya. Kapan dunia sekuler memiliki begitu banyak tuan? Bukan hanya dia, tetapi Lin Zentian di sebelahnya juga sangat terkejut hingga dia membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak pernah menyangka putranya akan mengendalikan kekuatan sekuat itu. Ye Bufan berhenti berbicara omong kosong dan langsung melambaikan tangannya. Ayo kita lakukan dan hancurkan Gunung Yunxia. Hancurkan Gunung Yunxia. Gunung di telinga semua orang, itu seperti pengingat. Karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar, tidak ada kemungkinan konfrontasi sama sekali. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, semua orang tidak bisa bersikap sopan sama sekali dan segera melancarkan serangan. Awalnya hanya ada 10 ahli bela diri tingkat suci yang tersisa di Gunung Yunxia. Tetapi dalam sekejap mereka dikalahkan oleh 36 Jenderal Tiangang. Pembunuhan instan, dengan perbedaan kekuatan, itu adalah pembunuhan instan total, 10 orang ini berubah menjadi mayat. Di sisi lain, Ratu Vampir Lucia berteriak dan bergegas menuju Huang Fusong, tetua kedua Gunung Yunxia. Huang Fusong awalnya adalah orang kuat di alam kekaisaran, jadi dia tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Pada saat ini, semburan mantra terdengar di telinganya. Guru ilahi mengendalikan segalanya. Jika guru ilahi mengatakan bahwa waktu berhenti, waktu akan berhenti, teknik ramalan agung. Kaisar Dewa Helena di sebelahnya langsung menggunakan teknik ramalan agung di udara. Pada saat yang sama, cakar tajam Lucia telah mencapai dadanya dan menembus dadanya sepenuhnya dengan desir. Kaisar Dewa dan Ratu Vampir bergabung untuk melawan musuh. Situasi ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tak bisa dipungkiri kalau kekuatan kombinasi ini sangat besar. Huang Fusong tertangkap basah dan terbunuh di tempat dalam sekejap bahkan tanpa melakukan satu gerakan pun. Bahkan orang-orang kuat di tingkat santo bela diri pun rentan, belum lagi orang lain di bawah tingkat surga. Mereka semua mati atau melarikan diri, dan dibersihkan dalam sekejap mata. Pertarungan ini berakhir segera setelah dimulai. Bagaimanapun, kekuatannya sangat berbeda sehingga tidak ada bandingannya sama sekali. Feng Qianli tidak pernah mengharapkan hasil ini. Dia mencoba yang terbaik untuk memikat pihak lain ke Gunung Yunxia, tetapi pada akhirnya dia tidak hanya membunuh putranya, tetapi juga memusnahkan sektenya dalam sekejap mata. Ye Bufan, aku akan membunuhmu. Kemarahannya mencapai puncaknya, dan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tiba-tiba pecah, dan tangan besar energi sejati dengan kuat meraih Ye Bufan. Namun begitu dia mengambil tindakan, pikirannya tiba-tiba menjadi bingung, dan kekuatan mentalnya terkoyak oleh energi pedang yang tajam. Ye Bufan tidak keberatan dengan pria sekuat itu, jadi dia mengeluarkan kartu asnya, pedang jiwa. Dan saat Feng Qianli dipukul, telapak tangan Situ Dianmo telah menamparkan dadanya, dan keduanya bekerja sama dalam pemahaman diam-diam yang tak tertandingi. Baru saja mendengar ledakan yang teredam, Feng Qianli dipukuli seperti layang-layang yang talinya putus, dan terbang mundur, darah menyembur ke langit seolah-olah bebas. Ini, untungnya, dia memiliki pengetahuan yang mendalam. Dia hanya terluka parah tetapi tidak mati. Tahap tengah dari alam kekaisaran. Wajah pucat Feng Qianli menunjukkan ketakutan yang mendalam.
Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Lin Zentian dan menghancurkan semua orang yang hadir dengan kultivasinya. Tetapi saya tidak menyangka si Tudianmo muda akan memiliki kultivasi yang begitu mendalam, dan saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Siapa yang menghalangi kekuatan mentalnya? Bagaimana kabarmu? Bukankah ini mengejutkan? Ye Bufan mencibir, jika kamu melakukan kejahatan, kamu akan dibunuh. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu keras kepala dan melakukan segala macam kejahatan. Kamu tidak perlu untuk ada lagi hari ini. Nak, terserah kamu. Kamu ingin menghancurkan Gunung Yunxia, tetapi kamu terlalu banyak berpikir. Setelah Feng Qianli selesai berbicara, dia tidak menyerang semua orang lagi, tetapi naik ke udara dan terus melantunkan mantra formula ajaib dengan tangannya. Segera setelah itu, Gunung Yunxia bergetar, angin bertiup kencang, dan kilat menyambar. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular raksasa dengan taring dan cakar, muncul di sekitar semua orang, menutup seluruh ruang di sekitarnya. Perasaan itu seperti berada di lautan luas guntur dan kilat. Semua orang terkejut saat ini. Bagaimanapun, momentumnya terlalu besar. Salah satu guntur dan kilat di langit itu sebanding dengan serangan penuh dari ahli sihir. Hahaha, tahukah kamu betapa kuatnya aku sekarang? Feng Qianli berdiri di udara, menginjak petir yang tebal, dengan ekspresi yang galak dan arogan. Tahukah kamu mengapa aku berusaha keras untuk memikatmu ke sini? Itu karena di sini terdapat formasi pelindung gunung-gunung Yunxia dan formasi penghancur Dewa Laut Guntur. Lin Zentian, kamu tahu itu setelah aku dikeluarkan dari sekolah oleh hantu tua Wei Wuya itu, mengapa kamu memilih Gunung Yunxia? Karena formasi ini, sehingga suatu hari nanti aku bisa membalas dendam. Tahukah kamu mengapa aku menahan diri selama bertahun-tahun? Semua orang kuat di alam dewa pasti akan mati, apalagi kalian semut. Kalian semua akan mati hari ini dan kalian semua akan dikuburkan bersamaku di Gunung Yunxia. Bab 1654, Manik-manik guntur langit tingkat lanjut. Menghadapi tekanan tak terbatas dari lautan guntur di atas kepalanya, wajah Lin Zentian menjadi pucat, meskipun Tiangong mengendalikan banyak informasi, dia tidak tahu bahwa Gunung Yunxia memiliki formasi perlindungan gunung yang begitu menakutkan. Nak, dengarkan aku sekarang. Aku akan segera meledakkan energi sebenarnya untuk membuka sebuah lorong. Kamu dan semua orang akan segera pergi. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil. Baiklah, lautan guntur ini kekuatannya terlalu kuat. Ayah, jangan lakukan ini. Serahkan saja padaku. Ye Bufan dikejutkan oleh pikiran Lin Zentian. Meskipun formasi lawan tampak menakutkan, dia tidak menganggapnya terlalu serius karena dia pemilik istana Raja Naga. Xiao Fan, sekarang waktunya, jangan berani. Lin Zentian tampak cemas. Dia tidak bisa memikirkan apa lagi yang bisa dilakukan putranya dalam menghadapi formasi yang begitu kuat. Ini bukan tentang keberadaan berani, santai saja sekarang. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Setelah berbicara, Ye Bufan menyapu kesadarannya dan mengirim semua orang langsung ke istana Raja Naga, hanya menyisakan dia yang berdiri di sini. Feng Qianli berdiri di udara dengan kekuatan besar. Dia awalnya ingin melihat semua orang panik dan bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan. Tapi saya tidak pernah menyangka begitu banyak orang yang tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti mereka yang tiba-tiba muncul sebelumnya. Nak, bagaimana kamu melakukan itu? Dia bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana orang-orang ini bisa tiba-tiba menghilang. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum bercanda, bagaimana menurutmu? Aku akan mengetahuinya ketika aku membunuhmu. Setelah Feng Qianli selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan ratusan petir tiba-tiba menghantam kepala Ye Bufan, secara langsung memukulnya. Pergilah ke neraka, hahaha. Dia memandang Ye Bufan yang tenggelam oleh guntur dan kilat, dan tertawa liar lagi. Guntur dan kilat yang begitu kuat, bahkan para dewa legendaris pun tidak bisa menahannya, apalagi pemuda di depan dari dia. Hancurkan! Setelah teriakan keras, sebuah manik dengan kilatan petir terbang ke udara, tiba-tiba itu menjadi manik petir.
Alasan mengapa Ye Bufan tidak bersembunyi bersama semua orang di Istana Raja Naga adalah karena dia memiliki manik guntur sebagai kartu trufnya. Ketika dia berada di Istana Raja Naga sebelumnya, dia telah meminjam energi naga dari air terjun guntur untuk meningkatkan level manik guntur langit, tetapi dia hanya bisa menyentuh ambang artefak. Sekarang dia menemukan kesempatan langka, dia ingin mempraktikkannya lagi untuk melihat apakah dia bisa membuat Sky Thunder Bat melangkah lebih jauh. Setelah Sky Thunder Bat terangkat ke langit, guntur dan kilat tiba-tiba tampak berada di bawah daya tarik yang sangat besar, dan ratusan sungai berkumpul di laut, dan akhirnya berubah menjadi titik-titik guntur dan menyatu menjadi manik-manik. Ini, Feng Qianli berdiri di udara dan menatap dengan tercengang. Sejak bertemu dengan pemuda ini, kecelakaan telah menjadi kejadian biasa, dan setiap kali melebihi ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa guntur dan kilat yang sangat kuat akan diserap seluruhnya oleh manik ini. Aku tidak percaya lagi. Aku tidak bisa memecahkan manik rusak sepertimu. Setelah sadar kembali, dia mengaktifkan formasi penghancur Dewa Laut Guntur lagi dan lebih kuat dari sebelumnya. Untuk sesaat, guntur menggelegar dan dahsyat. Tapi sambaran petir ini disedot lagi oleh Thunder Bats, dan tetap tidak berpengaruh sama sekali. Feng Qianli tampak kesal, tetapi sekarang formasi perlindungan gunung ini adalah kartu truf terakhirnya. Dia tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun, jika tidak, dia harus menunggu kematian. Memikirkan hal ini, dia mendorong formasi untuk menyerang ke bawah dengan gila-gilaan. Menurutnya, manik seperti itu akan selalu penuh. Setelah mengendarainya lebih dari 10 kali berturut-turut, lautan guntur di langit berkurang setengahnya. Pada saat ini, manik guntur memang telah mencapai kondisi jenuhnya. Meskipun guntur bergulung, ia tidak dapat lagi dihirup. Hahaha, kita akhirnya sampai di akhir kan. Melihat pemandangan ini, Feng Qianli tertawa terbahak-bahak. Nak, pergilah ke neraka. Ye Bufan menatap Sky Thunder Bat di udara, merasa sangat gugup. Dia sudah bersiap untuk bersembunyi di Istana Raja Naga jika dia tidak bisa menangkap Sky Thunder Bat kali ini. Guntur dan kilat itu menyambar, dan kilat menyambar di langit di atas Sky Thunder Bat, tetapi tidak dapat diserap. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar auman naga, dan naga guntur ilusi muncul di udara. Itu adalah energi naga yang terkandung dalam manik guntur langit. Pada saat ini, naga raksasa ini memiliki panjang puluhan kaki, dengan gigi dan cakarnya terlihat, dan tekanan besar dari klan naga menyapu seluruh tempat. Ah! Dengan raungan yang menggemparkan bumi, naga raksasa itu membuka mulutnya dan menyapu guntur dan kilat di sekitarnya. Ini, Feng Qianli berdiri di udara, ketakutan saat ini. Naga raksasa itu tampak tidak puas setelah menyerap semua guntur dan kilat di depannya, dan menatap lautan guntur di udara. Membuka mulut besarnya, hisapan tak terlihat tiba-tiba meletus, menyedot semua petir di atas kepalanya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi guntur dan kilat di udara, dan formasi pelindung gunung-gunung Yunxia hancur. Naga raksasa itu tampak sangat puas setelah menyerap semua guntur dan kilat. Ia meraung lagi, lalu berbalik dan terbang kembali. Pada saat ini, Thunder Bat menyerap begitu banyak kekuatan guntur dan kilat sehingga kekuatannya langsung meningkat. Bahkan ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya, mencapai ukuran bola voli. Artefak. Ye Bufan merasa gembira di dalam hatinya. Manik guntur langit sebelumnya hanyalah artefak tingkat rendah, atau semi-artefak, tapi sekarang menjadi artefak nyata. Dia mengulurkan tangannya dan memukulkan Sky Thunder Bat ke telapak tangannya. Di tengah guntur dan kilat yang samar, dia dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya energi yang terkandung di dalamnya. Feng Qianli melihat ke langit yang telah kembali ke keadaan semula, dan kemudian ke manik yang berkedip-kedip. Tidak peduli betapa bodohnya dia mengerti bahwa dia sedang membuatkan gaun pengantin untuk seseorang. Tetapi saat ini, dia tidak lagi terlalu mempedulikannya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri dengan cepat. Dia sudah terluka parah, dan sekarang dia telah kehilangan perlindungan formasi penghancur Dewa Laut Guntur. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia mungkin akan mati. Memikirkan hal ini, sosok itu melintas dan terbang menuju bagian luar Gunung Yunxia. Mau lari.
Ye Bufan tersenyum dingin, lalu manik-manik petir terbang ke udara, dan lusinan guntur dan kilat besar menyambarnya. Sky Thunder Bat sebelumnya tidak dapat menembus ki pelindung tubuh dari alam kaisar yang kuat, tetapi sekarang levelnya telah ditingkatkan dan telah sepenuhnya berubah menjadi senjata ilahi. Selain itu, Feng Qianli terluka parah saat ini, dan beberapa sambaran petir menjatuhkannya dari udara dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Dia masih berjuang untuk melarikan diri dari sini, tetapi kilat menyambar di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh parah. Dalam situasinya saat ini, apalagi melarikan diri, bahkan berdiri pun sudah menjadi sebuah kemewahan. Ye Bufan tersenyum tipis dan menyingkirkan manik guntur, lalu memanggil semua orang dari istana Raja Naga. Nak, kamu baik-baik saja. Setelah keluar, Lin Zentian menatap Ye Bufan dengan penuh semangat untuk memastikan dia baik-baik saja, lalu menghela napas panjang. Kemudian dia menemukan bahwa formasi penghancur Dewa Laut Guntur telah bubar. Saat dia hendak bertanya apa yang sedang terjadi, dia berbalik dan melihat seseorang tergeletak di tanah. Dia sehitam batu bara dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan rambutnya berdiri tinggi seperti sambaran petir. Dari waktu ke waktu, ada beberapa kilatan petir yang menyambar, dan sesekali kepulan asap hitam keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, Xiao Fan, siapa ini? Bab 1655 Taman Pengobatan. Tidak heran jika Lin Zentian tidak bisa mengenalinya. Feng Qianli terlihat sangat sedih saat ini. Dia benar-benar berbeda dari kepala Gunung Yunxia sebelumnya. Ye Bufan tersenyum dan berkata, ini Feng Qianli, biarkan kamu menanganinya sekarang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata ketika mereka mendengar bahwa orang ini adalah Feng Qianli. Orang ini sangat hebat saat pertama kali mengendalikan lautan guntur, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Mungkinkah dia tersambar petirnya sendiri? Lin Zentian berjalan mendekat, tentu saja. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dihukum dengan kejahatan. Feng Qianli, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Ahem. Feng Qianli terbatuk beberapa kali berturut-turut dan memuntahkan beberapa suap hitam. Asap, dan akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Bunuh jika kamu mau. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Feng Qianli, kamu hanyalah seorang yatim piatu. Tidur di tempat terbuka dan berkelahi dengan anjing untuk mendapatkan makanan. Kemudian, guru membawamu dan mengajarimu semua keterampilan. Itu dapat dikatakan bahwa tidak ada guru yang tidak memiliki Anda, tetapi bagaimana Anda membalasnya? Anda menipu guru dan menghancurkan leluhur, membawa masalah pada sekte, dan membalas kebaikan dengan kebencian hidup di dunia ini. Aku akan membasmimu atas nama Tuan dan Dia hari ini. Tanda tanya, nak monster, siapakah kamu yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadaku? Petik 2. Feng Qianli tertawa dengan arogan, tetapi bahkan jika aku mati, aku tidak akan memudahkanmu. Pada titik ini, aura pria itu tiba-tiba naik, dan aura yang sangat besar paksaan langsung memenuhi seluruh tempat. Ekspresi Lin Zentian tiba-tiba berubah, tidak, semuanya, cepat mundur, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, Feng Qianli ingin meledakkan jiwanya dan mati bersama semua orang. Sebagai orang yang kuat di alam kekaisaran, jika Yuan Shen mengekspos dirinya sendiri, kekuatannya akan sangat menakutkan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh Gunung Yunxia yang mampu bertahan. Semua orang juga menunjukkan ekspresi serius dan hendak mundur ketika mereka melihat Ye Bufan menjentikkan jarinya dan dua sinar cahaya dingin terbang keluar. Satu jatuh ke dantian bawah Feng Qianli, dan begitu jatuh ke istana Niwan di dantian atas, ada dua jarum perak yang panjangnya sekitar 1 inci. Setelah kedua jarum perak itu jatuh, Feng Qianli tiba-tiba merasa seperti bola tertusuk, auranya tiba-tiba menghilang, dan dia akhirnya terbaring di tanah dengan lesu. Kamu, mata Feng Qianli memerah karena marah, seperti meludahkan api. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Tidak hanya dia benar-benar dikalahkan, tetapi dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengekspos dirinya sendiri. Lin Zentian menghela nafas lega,
lalu menghunus pedang panjang dari belakang, matilah mereka yang menindas tuanmu dan hancurkan leluhurmu. Lin Zentian, Ye Bufan, bahkan jika kamu membunuhku, Gunung Lingqiao akan melakukannya tidak membiarkanmu pergi. Tapi tetap saja sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya dingin melintas di kepalanya, dan kepalanya sudah terbang tinggi. Setelah membunuh Feng Qianli, Lin Zentian berlutut dan berdoa ke langit, Guru, muridku telah memenuhi keinginan terakhir orang tuamu. Setelah bersujud 3 kali berturut-turut, dia berdiri dari tanah saat ini. Feng Qianli begitu dia meninggal, seluruh gunung Yunxia menghilang menjadi asap. Sekte tersembunyi yang megah, salah satu dari 6 sekte di 3 gunung, dimusnahkan dari dunia. Setelah melakukan semua ini, Lin Zentian kembali menatap Ye Bufan, Nak, terima kasih. Dia tahu betul bahwa jika putranya tidak ada di sini hari ini, hasilnya akan sebaliknya dia akhirnya akan mati di tangan Feng Qianli. Ayah, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ayo cepat kita lihat Gunung Yunxia untuk melihat apakah masih ada hal baik yang tersisa. Ye Bufan tersenyum santai, lalu memimpin semua orang untuk mengumpulkan jarahan murid. Dia langsung keluar dari gerbang gunung. Beberapa jam kemudian, mereka telah mencari secara menyeluruh di seluruh Gunung Yunxia, tetapi hasilnya sedikit mengecewakan. Meskipun dia menemukan beberapa pisau dan pedang berharga, benda-benda ini tidak menarik perhatiannya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah sekte tersembunyi. Bagaimana bisa begitu miskin? Ye Bufan masih sedikit enggan, dan menyebarkan kesadarannya lagi, ingin melihat apakah ada sudut yang hilang. Kali ini dia mencari dengan sangat hati-hati, mencari hampir seluruh gunung Yunxia inci demi inci. Tiba-tiba hatinya bergerak, dan matanya tertuju pada kamar tidur Feng Qianli. Ada fluktuasi energi spiritual yang sangat rahasia di sini, dan ini jelas merupakan formasi yang sangat rahasia. Aku hanya memberitahumu, bagaimana mungkin sekte sebesar itu tidak memiliki sesuatu yang baik. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia membawa Situ Dianmo dan yang lainnya langsung ke dalam ruangan. Sebuah lukisan pemandangan berukuran besar tergantung di dinding kamar tidur yang terlihat megah. Dia mengulurkan tangannya sedikit ke samping, dan formasinya pecah. Lukisan pemandangan tiba-tiba menghilang, sebuah pintu rahasia muncul di depan semua orang, dan kemudian energi spiritual yang kaya memenuhi seluruh tempat. Masuk dan lihat hal-hal baik apa yang ada di sana. Dia dengan bersemangat memimpin semua orang masuk. Setelah melewati koridor yang panjang, mata semua orang tiba-tiba terbuka. Ya Tuhan, aku benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Yang lain tidak menganggap kebun obat ini sesuatu yang istimewa, tetapi baginya taman itu lebih berharga daripada harta apapun. Melangkah mendekat, aroma obat yang kuat bercampur dengan energi spiritual menerpa wajahku. Ganoderma lucidum sebesar batu giling, ginseng setebal lengan bayi, ramuan yang tidak dapat Anda temukan di luar dengan sekuat tenaga, namun di sini Anda dapat menemukan semuanya. Yang paling penting adalah tahun ini. Bahan obat berumur ribuan tahun di luar hampir menghilang, tapi siapapun yang dibawa ke sini berumur lebih dari 1000 tahun. Ya Tuhan, apakah aku tidak sedang bermimpi? Melihat bahan obat langka di depannya, Ye Bufan begitu bersemangat hingga dia berputar-putar, mencubit dirinya sendiri dari waktu ke waktu untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Saya sudah menghasilkan banyak uang, kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang, hahaha. Luas kebun obat ini tidak terlalu luas, sekitar 2 hingga 300 meter persegi, tetapi setiap bahan obat di dalamnya ada harta karun. Jika Anda membawanya keluar, tak ternilai harganya untuk pergi. Tepatnya, ini adalah harta tak ternilai yang tidak dapat dibeli meskipun Anda punya uang di luar. Dongfang Huizong mengerutkan bibirnya, bukankah itu hanya beberapa rerumputan yang patah? Apa hebatnya menjadi begitu bahagia? Apa yang kamu tahu? Ini adalah ramuan ajaib yang dapat meningkatkan budidaya manusia. Kamu dapat membelinya bagaimanapun caranya banyak uang yang kamu punya. Tidak datang. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Mari kita rapat, semuanya, ada sesuatu yang penting untuk kukatakan. Segera, mereka semua berkumpul di aula pertemuan Gunung Yunxia.
Lin Zentian bertanya, Xiao Fan, penemuan apa yang kamu buat? Memang ada penemuan penting. Suara Ye Bufan masih penuh kegembiraan. Saya menemukan taman obat di sini, dan semuanya adalah obat ajaib. Ada. Dengan bahan obat ini, saya dapat membantu Anda memurnikan ramuan untuk meningkatkan budidaya Anda. Jadi saya sarankan Anda mundur ke sini sebentar dan menunggu sampai budidaya Anda meningkat sebelum pergi. Petik 2. Ouyang Lan berkata, Xiao Fan, keluarga saya harus ada di sini, tidak bisakah kita kembali ke ibu kota kekaisaran untuk melakukan hal-hal ini? Ye Bufan berkata, Bu, kamu tidak tahu, energi spiritual di Gunung Yunxia jauh lebih kaya daripada di tempat lain, dan ramuan yang dihasilkan adalah dari kualitas yang lebih tinggi. Ini dapat membantu semua orang meningkat dengan cepat. Sedangkan untuk keluarga, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan segera melaporkan kembali dengan selamat. Petik 2. Ouyang Lan hanyalah orang biasa yang tidak tahu cara berlatih. Sejak itu Nak sudah membuat pengaturan, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bab 1656 Pelanggaran Hukum. Ketika orang lain mendengar bahwa tingkat kultivasi mereka dapat ditingkatkan dengan cepat, mereka semua sangat bersemangat dan tentu saja mereka tidak akan mengajukan keberatan apapun. Setelah semuanya dibicarakan, Ye Bufan pertama-tama menelepon untuk melaporkan kepada Chang Sun Dongju bahwa dia aman, dan kemudian menutup formasi pelindung gunung di Gunung Yunxia. Kemudian pemurnian ramuan dimulai, semburan aroma ramuan tercium, dan kumpulan demi kumpulan ramuan segar diproduksi, termasuk pil darah berharga, pil roh bergizi, pil yuanyang, dan pil tertinggi kaisar, yang memungkinkan para kaisar yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka, penanaman. Setelah ramuan dimurnikan, semuanya dibagikan kepada semua orang, dan semua orang mundur ke sini untuk mencapai terobosan. Akhirnya, Ye Bufan mulai menyempurnakan ramuan itu lagi, yaitu pil pemecah kekosongan yang disiapkan untuk dirinya sendiri. Dengan ramuan semacam ini, Anda dapat membantu diri Anda sendiri menerobos kondisi transformasi menjadi dewa saat ini dan mencapai kondisi pemurnian kehampaan. Pada periode berikutnya, semua orang di Gunung Yunxia tenggelam dalam kultivasi dan terobosan. Di Gunung Lingqiao, seorang wanita parubaya sedang duduk di ruang rahasia berlatih, ketika tiba-tiba liontin giok di pinggangnya meledak berkeping-keping. Dia tiba-tiba terbangun dari pelatihannya dan meraung histeris, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh anakku? Wanita ini adalah Lin Bixiao, kepala Gunung Lingqiao dan ibu dari Feng Xiao Kuang. Kartu hidupnya hancur berkeping-keping, menyebabkan dia tiba-tiba menjadi marah dan gila. Dia melangkah ke tengah aula dan meraung, kemarilah, cepat cari tahu untukku apa yang terjadi dan bagaimana anakku meninggal. Petik 2. Dikelilingi oleh pegunungan dan memiliki arti luar biasa bagi Tiongkok. Dalam banyak legenda, makhluk abadi tinggal di sini. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, tiba-tiba terjadi fluktuasi ruang, dan kemudian hampir 100 orang muncul di puncak gunung karena udara tipis. Hahaha, setelah menunggu selama 100 tahun, segel negeri ajaib Kunlun akhirnya terbuka. Seorang pria parubaya berjubah dan membawa pedang panjang di punggungnya tertawa liar lalu sosoknya melintas dan menghilang di pegunungan di dalam sejenak. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, semuanya terlihat bersemangat, ada yang berjalan sendiri, ada yang berkelompok, semuanya terbang di udara, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Hampir dalam sekejap mata, hanya tersisa 7 atau 8 orang di puncak gunung. Pemimpinnya, seorang lelaki tua, mengenakan jubah hitam, dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan. Dia tampak seperti seorang master, tetapi ada sedikit pengkhianatan di matanya dari waktu ke waktu. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu, bertubuh kurus, bermata elektrik, dan ekspresi wajahnya sama bersemangatnya. Di dunia sekuler, saya, Ling Yuanxiao, telah kembali. Ternyata orang-orang yang muncul ini adalah mantan murid sekte Janji Sekte, dan lelaki tua berjubah abu-abu adalah mantan murid kota iblis. Keluarga Ling telah dihancurkan oleh Ye Bufan sebelumnya, dan Ling Yuanxiao sangat marah. Sayangnya, dia dibatasi oleh segel negeri ajaib Kunlun dan tidak bisa pergi. Sekarang akhirnya tiba saatnya negeri ajaib Kunlun dibuka, dia dan Namong Xuan kembali ke dunia sekuler bersama murid tingkat pertama mereka.
Namong Xuan memandang ke pegunungan dan bertanya, adik laki-laki, menurutmu kemana kita harus pergi dulu? Mata Ling Yuanxiao berkilat dengan niat membunuh, kita akan membicarakan tentang mencari murid nanti. Saya ingin melihat semut mana yang ada di dunia sekuler, dunia berani hancurkan keluarga Lingku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju kota iblis, diikuti oleh Namong Xuan dan murid lainnya. Pada hari-hari berikutnya, seluruh Tiongkok mengalami kekacauan. Beberapa praktisi seni bela diri tiba-tiba muncul dan benar-benar mengganggu tatanan dunia sekuler. Orang-orang ini berasal dari negeri ajaib Kunlun, dan masing-masing dari mereka memiliki mentalitas merendahkan. Orang-orang di dunia sekuler di mata mereka seperti semut, dan mereka tidak terikat oleh etika sekuler. Selama harta benda yang mereka minati segera dirampas, maka orang yang mereka minati pun langsung diculik. Awalnya, segel dibuka untuk memungkinkan mereka memilih murid dengan kualifikasi luar biasa di dunia sekuler, tetapi orang-orang ini sepenuhnya melanggar hukum dan akan menghancurkan keluarga dan klan mereka di setiap kesempatan. Namun, tingkat kultivasi orang-orang ini sangat tinggi. Ahli tingkat surga ada di mana-mana, dan ada banyak orang setingkat suci. Di Jiangsu dan Zhejiang, kota Tiantang, terdapat rumah bangsawan terbesar di pinggiran barat, terlihat megah. Ini adalah kediaman Hua Manlou, orang terkaya di Jiangsu dan Zhejiang. Dulu, orang biasa akan menjauhi tempat ini, namun saat ini, seorang pemuda berjubah berdiri di depan pintu dengan ekspresi jijik. Ada 7 atau 8 orang di belakangnya, semuanya tampak sombong dan cemberut. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Cepat pergi. Melihat orang-orang ini mendekat, pengawal yang menjaga pintu segera datang untuk mengusir mereka. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cakar besar muncul di depannya, dan dia langsung ditendang sejauh lebih dari 10 meter, menghantam tembok tinggi di belakangnya dengan keras, lalu darah muncrat dan dia jatuh ke tanah. Itu adalah bawahan di sebelah pemuda yang mengambil tindakan. Wajahnya penuh dengan penghinaan saat ini. Kalian semut kecil duniawi berani berbicara dengan tuan muda kita seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ke rumah keluarga Hua, beberapa pengawal dari keluarga Hua bergegas keluar, tetapi mereka semua terjatuh ke tanah dalam sekejap mata. Orang-orang muda yang dibawa ke sini semuanya adalah master, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi terendah semuanya adalah ahli tingkat surga. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa bersaing dengan mereka? Segera mereka sampai di halaman di tengah istana. Setelah mendengar berita itu, Hua Manlou dan yang lainnya bergegas keluar. Siapa kamu? Hua Manlou memandang pemuda di depannya dengan dingin. Apakah kamu Hua Manlou? Pemuda itu memandangnya dengan angkuh, kudengar kamu adalah master nomor 1 di Zhejiang. Ayo, coba saya lihat berapa beratmu. Suram, jelas sekali orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Keluar dari sini. Dia berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan pria paruh baya itu. Tapi begitu dia bergerak, seorang pria parubaya di sebelahnya mendatanginya. Hanya kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawan tuan muda kita? Begitu kata-kata itu jatuh, telapak tangan kedua orang itu saling bersentuhan, dan terdengar suara teredam, dan Hua Manlou terkejut dan mengambil 7 atau 8 langkah kembali. Meskipun dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, menandakan bahwa dia jelas terluka parah. Meski kedua orang itu hanya melewati satu gerakan, itu adalah pertarungan yang menentukan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi semakin menghina. Dengan sedikit kultivasimu, kamu berani mengaku sebagai guru terbaik di Jiangsu dan Zhejiang. Tampaknya sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia sekuler ini. Tapi itu bukan salahmu. Energi spiritual di sini awalnya tipis, dan itu adalah sudah jarang mencapai levelmu. Hua Manlou menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi serius, siapa kamu? Pemuda itu berkata dengan ekspresi arogan, Zhao Er, beritahu dia siapa aku. Dengarkan, pria parubaya kedua berkata dengan arogan, pernahkah kamu mendengar tentang negeri ajaib Kunlun? Tuan muda kita adalah Wang Jian, tuan muda dari keluarga kerajaan Kunlun. Apa?
Negeri Ajaib Kunlun. Mendapat banyak informasi, tetapi setelah mendengar tentang negeri ajaib Kunlun, kabar tersebut masih mengejutkan. Meskipun dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu seseorang dari sini hari ini. Bab 1657 Satu-satunya harapan. Sepertinya kamu memiliki pengetahuan. Suatu kehormatan bagimu untuk bertemu denganku. Wang Jian tersenyum bangga, tampak sangat puas dengan reaksi Hua Manlou. Saya ingin tahu apa yang harus dilakukan Tuan Wang ketika dia datang ke rumah Hua saya. Meskipun Hua Manlou sangat marah, dia juga tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung pihak lain, jadi dia hanya bisa merendahkan sikapnya dan menelan kemarahannya. Saya datang ke sini hari ini terutama untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk melihat seberapa mahir Anda, Master nomor 1 di Jiangsu dan Zhejiang. Hasilnya sangat mengecewakan saya. Wang Jian menggelengkan kepalanya ketika mengatakan ini, tampak sangat kecewa, tetapi ada peluang besar lainnya untuk Anda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang putri yang sangat cantik yang merupakan gadis tercantik di kota surga. Saya kebetulan kekurangan selir, jadi jika Anda menawarkan selir Anda putriku, aku akan melakukannya. Jika Tuan Muda bahagia, dia tidak hanya akan mengampuni hidupmu, tetapi juga membawa seluruh keluargamu kembali ke alam abadi Kunlun. Ekspresi Hua Manlou langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka orang-orang ini adalah sebenarnya datang untuk putrinya. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya dapat menyetujui persyaratan lainnya, tetapi persyaratan ini jelas tidak dapat diterima. Dia menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Putrinya adalah hati dan jiwanya, jadi wajar saja dia tidak akan mendorongnya ke dalam lubang api karena mengetahui bahwa itu adalah lubang api. Alasan mengapa saya ingin memberikan bunga seperti hujan kepada keluarga jin di negara Bangbang adalah karena saya pikir saya dapat menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk putri saya. Tapi sekarang kebajikan Wang Jian ditampilkan di sini. Bahkan jika dia berasal dari negeri ajaib Kunlun, dia tidak akan memberikan putrinya sebagai selir. Orang tua, apakah kamu malu? Ekspresi Wang Jian tiba-tiba menjadi gelap. Apakah menurutmu Tuan Muda ini sedang bernegosiasi denganmu? Aku hanya ingin memberitahumu. Mulai sekarang, putrimu Hua Ruyu adalah milikku, 24 jam untuk mempersiapkan pernikahan. Jika Anda belum siap besok, keluarga Hua Anda tidak akan ada lagi. Sebagai orang dari negeri ajaib Kunlun, dia memiliki mentalitas superior, dan Wang Jian berasal dari keluarga Wang, Tuan Muda tertua selalu sangat sombong. Siapa Hua Ruyu? Cepat keluar, atau aku akan membunuh lelaki tua Hua Manlou ini sekarang juga. Suaranya tidak terdengar terlalu keras, tapi dipenuhi dengan energi sejati dan menyebar dengan jelas ke semua orang di sudut Tiongkok. Di villa 3 lantai di belakang, Hua Ruyu sedang duduk di depan jendela, memandangi pemandangan di luar jendela dengan bingung. Pikirannya dipenuhi dengan wajah tampan Ye Bufan. Selalu seperti ini setiap hari sejak dia kembali dari Handu, dan pikirannya dipenuhi dengan pria itu. Setelah hidup lebih dari 20 tahun, inilah pertama kalinya aku jatuh cinta pada seorang pria, namun pria itu membuatku tak terjangkau. Dia sedang duduk di sana dalam keadaan linglung ketika dia tiba-tiba terbangun oleh teriakan Wang Jian dan segera berlari menuju teras. Ayah, kamu baik-baik saja. Dia datang ke sisi ayahnya dan bertanya dengan gugup. Hua Manlou menghela nafas panjang, aku baik-baik saja. Dia tidak menghentikannya sekarang, tahu betul bahwa situasi saat ini tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia mencoba menghentikannya. Wang Jian di sebelahnya tiba-tiba bersinar ketika dia melihat Hua Ruyu, menunjukkan ekspresi penuh nafsu. Ya, memang bagus. Dia memang wanita tercantik di Jiangsu dan Zhejiang. Terutama karena kecantikannya, saya secara resmi menyatakan bahwa mulai sekarang Anda akan menjadi selir keempat saya. Dari sini, Hua Ruyu meludah keras, lalu menatap Hua Manlou. Ayah, siapa pria tak tahu malu ini? Hahaha, siapa aku? Aku laki-lakimu. Sikap Wang Jian terhadap Hua Ruyu dia tidak peduli dan berkata dengan arogan, Hua Manlou, cepat lakukan apa yang saya katakan. Tuan muda ini akan datang untuk memasuki kamar pengantin jam segini besok. Setelah mengatakan itu, dia melambai kepada Zhao Er di sebelahnya,
bawa 2 orang ke tetap awasi mereka di sini, jangan biarkan mereka lolos. Setelah mengatakan itu, dia membawa orang-orang yang tersisa bersamanya dan pergi dari sini dengan sikap angkuh. Ayah, siapa orang ini? Apakah dia sakit jiwa? Hua Ruyu memandang Wang Jian yang akan pergi dan sangat marah. Oh, ayo kembali dan bicara. Hua Manlou telah menderita luka dalam yang parah, tapi sekarang dia sangat marah hingga seteguk darah muncrat lagi. Ayah, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Hua Ruyu menyadari bahwa cedera ayahnya jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Saya baik-baik saja, saya tidak bisa mati. Dengan dukungan putrinya, Hua Manlou kembali ke aula dan duduk di kursi kekaisaran. Adapun Zhao Er dan yang lainnya, tugas mereka hanya menjaga ayah dan putrinya dan mencegah mereka melarikan diri. Hua Ruyu bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Siapa orang itu?" Sekarang tidak perlu menyembunyikannya, Hua Manlou akan menceritakan apa yang terjadi sekarang. Hua Ruyu segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Ayah, aku tidak akan menikah dengan bajingan seperti itu. Jangan khawatir, ayah tidak akan membiarkan mereka berhasil bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya." Ketika Hua Manlou mengatakan ini, dia begitu gembira hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Hua Ruyu dengan cepat berteriak, "Ayah, jangan khawatir, saya akan memanggil dokter untuk merawatmu sekarang." "Tidak perlu." Hua Manlou melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Saya mengalami luka dalam, hubungi dokter." "Tidak ada gunanya, kita hanya bisa mengurusnya. Yang paling penting adalah menemukan cara untuk menyelesaikan dilema saat ini." "Oh." Tanda seru petik 2. Hua Ruyu mengangguk, "Ayah, bagaimana kalau kita memanggil polisi?" Kepala dan berkata, "Lawan terlalu kuat. Yang terlemah semuanya adalah ahli tingkat surga. Orang-orang seperti itu berada di luar lingkup yurisdiksi sekuler. Bahkan memanggil polisi tidak ada gunanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menghubungi asosiasi seni bela diri? Mereka tidak akan mengabaikannya, kan?" Hua Manlou berkata sambil tersenyum masam, "Biasanya asosiasi seni bela diri akan mengurusnya, tetapi presiden asosiasi seni bela diri semuanya adalah pecundang. Bahkan aku bukan tandingan orang-orang itu. Apa gunanya mereka datang? Apa yang harus aku lakukan?" Hua Ruyu melirik orang-orang yang menjaga pintu, mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Jika tidak berhasil, bunuh saja, lagi pula aku tidak akan menikahi bajingan itu. Nak, jangan main-main, kami akan selalu menemukan jalan." Mata Hua Manlou penuh amarah, "Jadi bagaimana jika saya dari negeri ajaib Kunlun? Saya tidak percaya tidak ada seorang pun di Tiongkok yang dapat menyembuhkan mereka." Hua Ruyu tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berteriak dengan penuh semangat, "Ayah, saya memikirkannya, saudara Xiao Fan pasti bisa-bisa untuk menyelamatkanku, dan dia pasti akan membantu kita." Di matanya, Ye Bufan sekarang tak terkalahkan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan pria ini, dan harapan muncul kembali di hatinya. "Apakah Anda berbicara tentang peri medis?" Ketika Ye Bufan disebutkan, mata Hua Manlou berbinar, tapi kemudian dia berkata dengan sedikit kebingungan, "Hanya saja kami tidak banyak berinteraksi dengan Tuan Ye. Akankah mereka datang membantu kami?" "Ya, saya kira saudara Xiao Fan akan melakukannya." Hua Ruyu berkata, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Ye Bufan. Meskipun Hua Manlou ragu-ragu, dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya harapan mereka di saat ini. Saat panggilan dilakukan, ayah dan putrinya berdiri dengan wajah penuh harap. Akibatnya, pesan elektronik datang dari telepon, "Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat tersambung." Saya menelepon beberapa kali dengan hasil yang sama, dan panggilan tersebut tetap tidak dapat tersambung. Bab 1658 memasuki alam kekaisaran. Ini, Hua Manlou dan putrinya langsung putus asa. Mereka tidak dapat menemukan Ye Bufan. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menangani Wang Jian. "Ayah, jangan khawatir. Saya kira saudara Xiao Fan pasti sibuk. Dia pasti akan menghidupkan telepon setelah beberapa saat."
Hua Ruyu memegang telepon di tangannya seolah-olah dia sedang memegang secercah harapan terakhir, menelepon setiap beberapa menit tetapi tidak dapat terhubung setiap saat. Di puncak utama Gunung Yunxia, momentum yang kuat tiba-tiba naik ke langit, dan paksaan besar memenuhi seluruh gunung. Lin Zentian dan yang lainnya mendongak bersama, wajah mereka penuh kegembiraan dan antisipasi. Apakah Xiao Fan berhasil menerobos? Melihat momentumnya, dia pasti telah menerobos. Setelah sekian lama, tekanan tiba-tiba menghilang, dan kemudian pintu terbuka, dan Ye Bufan berjalan keluar di depan semua orang, miliknya wajah ada senyum tipis di wajahnya. Nak, apa kabar? Apakah kamu sudah membuat terobosan? Lin Zentian melangkah maju dan bertanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, Ye Bufan tidak memiliki aura di tubuhnya, sehingga tidak mungkin dia mengetahui kedalaman kultivasinya. Tentu saja, Ye Bufan tersenyum dan mengangguk, lalu memandang semua orang yang hadir, sepertinya semua orang telah memperoleh sesuatu selama ini. Sekarang dia telah menerobos ke alam pemurnian kekosongan, kesadarannya sekarang dapat menutupi seluruh Yunxia San dapat melihat tingkat kultivasi setiap orang dengan jelas. Di bawah serangkaian serangan pil, semua orang membuat terobosan. Lin Zentian di depannya telah mencapai alam kekaisaran akhir, alam kekaisaran akhir Situ Dianmo, alam kekaisaran tengah Helena, dan alam kekaisaran tengah Lucia. Semua orang di Istana Raja Naga juga telah dipromosikan ke level yang besar. 9 selir naga dan 4 penjaga semuanya telah mencapai kesempurnaan tingkat suci, dan 36 jenderal Tiangang juga telah mencapai tingkat suci akhir. Satu-satunya yang belum membuat kemajuan apapun adalah Ye Tian. Dia memiliki fisik yang istimewa. Saat ini tidak ada pil untuk meningkatkan boneka mayat. Oke, sekarang kita telah mendapatkan sesuatu, ayo kembali. Setelah berbicara, Ye Bufan memimpin semua orang meninggalkan Gunung Yunxia dan terbang menuju ibu kota kekaisaran. Di ibu kota kekaisaran, di depan rumah Changsun, selusin orang tiba-tiba muncul di sini, dipimpin oleh Namong Xuan dan Ling Yuanxiao. Dan ada lelaki tua lain di sampingnya, itu adalah Pang Bo, mantan kepala keluarga Pang di kota iblis. Ternyata ketika Ling Yuanxiao bergegas kembali ke kota iblis, Ling Zanyuan telah meninggal dan keluarga Ling telah hancur total. Kemudian, ketika Pang Bo mengetahui tentang orang-orang yang datang dari negeri ajaib Kunlun, dia segera mengatakan yang sebenarnya tentang kehancuran keluarga Ling yang dilakukan Ye Bufan. Dia meminta pihak lain untuk membalaskan dendam keluarga Ling dan cucunya yang telah meninggal Pang Zilong, dan dengan sukarela memimpin orang-orang ini ke rumah cucu tertua di ibu kota kekaisaran. Orang tua ini tidak setuju dengan kepala keluarga masa kini Pang Zifeng, namun ia tidak pernah melupakan kematian Pang Zilong dan selalu ingin membalaskan dendam cucunya. Saya diam-diam telah mengumpulkan informasi tentang Ye Bufan, hanya menunggu hari ketika negeri ajaib Kunlun datang ke rumah saya. Pang Bo berkata kepada Ling Yuanxiao. Dan Namong Xuan dengan hormat, dua makhluk abadi, ini adalah keluarga Changsun. Ye Bufan adalah cucu dari keluarga Changsun. Dia dan keluarganya tinggal di sini. Petik 2. Berjalan langsung menuju rumah Changsun. Berhenti, siapa kamu? Pengawal keluarga Changsun hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tapi dia hanya melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan momentum yang kuat membuat mereka semua terbang mundur. Namong Xuan berjalan di sampingnya dan berkata dengan riang, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa dunia sekuler ini kekurangan energi spiritual, dan bahkan beberapa pejuang pun rentan. Mereka hanyalah sekelompok semut, dan Anda tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Petik 2. Mata Ling Yuanxiao berkilat dengan niat membunuh, anak laki-laki bernama Ye itu benar-benar menghancurkan keluarga Lingku. Lalu aku akan menghancurkan keluarga cucu tertuanya dengan tanganku sendiri. Sambil berbicara, sekelompok dari mereka bergegas masuk. Kali ini, sekte janji membawa setidaknya ahli tingkat surga, dan mereka tidak terkalahkan di sepanjang jalan. Meskipun seseorang keluar untuk menghentikannya, dia bukan tandingannya dan tidak bisa menghentikannya sejenak. Berhenti, siapa kamu? Begitu dia selesai berbicara, lusinan orang maju untuk menyambut mereka. Pemimpinnya adalah kepala dari 3 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, cucu tertua Changsong, Dongfang Jianye dan Sima Pingchuo.
Ternyata mereka bertiga sedang berkumpul untuk membicarakan sesuatu, namun tak disangka ada yang menyerbu masuk ke rumah Changsun. Hal ini mengejutkan mereka. Ye Bufan baru saja menaklukkan dunia seni bela diri negeri Bangbang dan membunuh guru suci Jin Senglong, dan sekarang dia bahkan telah menghancurkan Gunung Yunxia. Belum lagi seluruh ibu kota kekaisaran, bahkan di Tiongkok, tidak ada yang berani menjadi musuh dari 3 keluarga besar bangsawan. Ling Yuanxiao mengamati penonton dengan mata tajam dan berkata dengan niat membunuh, "Di mana Ye Bufan? Biarkan dia segera keluar dari sini." Changsun Changsong mengerutkan kening. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari cucuku? Siapa aku? Ling Yuanxiao berkata dengan dingin, aku berasal dari negeri ajaib Kunlun dan merupakan nenek moyang keluarga Ling di kota iblis. Ye Bufan menghancurkan keluarga Lingku. Hari ini aku akan menghancurkan keluarga putra sulungmu sepenuhnya. Adik laki-laki, bukankah kamu begitu kejam? Namong Suan berkata sambil mencibir, bunuh semua pria, tetapi wanita cantik masih bisa tertinggal. Meskipun orang ini memang sudah sangat tua, tapi biasanya dia yang paling bernafsu dan tidak berani bertindak sembarangan di negeri ajaib Kunlun. Namun kini setelah dia datang ke dunia sekuler, warna aslinya langsung terekspos. Ternyata itu kamu binatang buas. Setelah melihat Namong Suan, Changsun Wugong bergegas keluar dari kerumunan. Saat ini, wajah lelaki tua itu pucat, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan matanya penuh api, kebencian. Siapa kamu? Apakah kamu mengenalku? Namong Suan sedikit terkejut. Dia telah tinggal di negeri ajaib Kunlun selama 100 tahun terakhir, dan dia tidak menyangka ada orang di dunia sekuler yang akan mengenalnya. Kamu binatang buas, aku mengenalmu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Changsun Wugong berkata dengan sengit, apakah kamu masih ingat Changsun Feiyan yang mati di tanganmu 100 tahun yang lalu? Adikku mati di tanganmu saat itu. Kamu berbicara tentang apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Lalu bagaimana aku masih bisa mengingatnya? Namong Suan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Aku membunuh banyak orang saat itu dan bermain dengan banyak wanita. Bagaimana aku masih bisa mengingat Feiyan? Hanya beberapa semut. Bunuh saja mereka. Siapa yang masih ingat nama mereka? Ternyata ketika segel dibuka 100 tahun yang lalu, Namong Suan, seorang murid elit dari Sekte Janji, telah datang ke dunia sekuler. Orang ini telah melakukan perzinahan, perampokan, dan segala jenis kejahatan. Banyak gadis yang dihancurkan di tangannya, termasuk saudara perempuan Changsun Wugong, Changsun Feiyan. Saat itu, Changsun Wugong masih muda, baru berusia 7 atau 8 tahun, namun penampilan pria ini terpatri kuat di benaknya. Selama bertahun-tahun, ia memberikan kesan kepada orang luar bahwa ia kecanduan bela diri dan tidak memiliki fokus lain. Sebenarnya, ia bukan karena suka berlatih bela diri, melainkan ia selalu berpikir untuk meningkatkan kultivasinya agar menjadi suatu hari dia bisa membalaskan dendam adiknya. Tapi setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah melihat Namong Suan lagi, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Seperti kata pepatah, musuh sangat cemburu saat bertemu, dan tiba-tiba menghunus pedang dari belakang. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam adikku yang telah meninggal. Setelah mengatakan itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangannya, dan pedang panjang dengan niat membunuh yang luar biasa menusuk langsung ke tenggorokan Namong Sian yang tersedak. Bab 1659 Siapa yang berani menyentuh ibuku? Apakah hanya kamu? Seekor semut kecil berani membalas dendam di hadapanku. Wajah Namong Suan penuh dengan penghinaan, saat pedang Changsun Wugong semakin dekat, dan hendak menyentuh kulitnya, tiba-tiba 2 jari terulur dan menjepit pedang dengan erat. Meskipun seni bela diri Changsun kini telah menembus tahap awal martial Sein, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Namong Suan, yang merupakan martial Sein yang sempurna. Pada level martial Sein, setiap level sangat berbeda, dan masih ada beberapa level di antara keduanya. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, pedang itu masih terjepit erat oleh lawan dan tidak bisa maju setengah inci pun. Saat ini, semua orang yang hadir sangat ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa musuh yang datang ke pintu begitu kuat. Namong Suan mencibir di wajahnya,
dan dengan sedikit kekuatan di kedua jarinya, dia mendengar bunyi klik dan tiba-tiba mematahkan pedangnya. Kamu bahkan belum dekat. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dada Changsun Wugong, membuatnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Puff! Changsun Wugong akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya, dan seteguk darah muncrat. Wajahnya sepucat kertas, dan dia jelas terluka parah. Aku akan bertarung denganmu. Dia telah berlatih keras sepanjang hidupnya, dengan tujuan suatu hari nanti membalaskan dendam saudara perempuannya. Meskipun dia terluka parah saat ini, kebencian di hatinya tidak berkurang sama sekali, dan dia langsung melompat menuju Namong Suan. Di saat yang sama, energi sejati di dalam tubuh melonjak secara gila-gilaan, mempersiapkan energi sejati untuk menghancurkan diri sendiri dan mati bersama lawan. Penghancuran energi sejati. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan ini di depanku. Namong Suan mencibir lagi, mengangkat tangannya dan menunjukkan, angin tajam langsung menembus aura pelindung tubuh, menyegel Changsun Point Tanzong Wugong. Titik akupuntur seni bela diri Changsun disegel, dan energi sebenarnya di tubuhnya berhenti seketika. Dia jatuh langsung dari udara ke tanah, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang tua, tahukah kamu mengapa aku tidak membunuhmu? Namong Suan tersenyum jahat, apakah kamu tidak ingin membalas dendam padaku? Aku akan membiarkanmu melihat lagi nanti, bagaimana aku bermain dengan putri cucu tertuamu. Kamu, tunggu saja, Xiao Fan tidak akan melepaskanmu. Changsun Wugong sangat marah hingga matanya terbelah, tetapi budidayanya terlalu rendah, jadi dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Ye Bufan. Ling Yuan Xiao berkata, di mana anak itu? Panggil dia keluar. Saya datang ke sini untuk menemukannya kali ini. Changsun Wugong mengertakkan gigi dan berkata, cucu saya tidak ada di sini. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan kalian para pelaku kejahatan merajalela. Ling Yuan Xiao tiba-tiba niat membunuh menyebar, bukankah kamu di sini? Kalau begitu aku akan menghancurkan keluarga cucu tertuamu terlebih dahulu. Petik 2. Adik laki-laki, mengapa kamu terburu-buru? Waktu. Namong Suan berkata jahat, dengarkan aku, bunuh keluarga mereka dulu. Bukankah menyenangkan menangkap kerabat perempuan dan membiarkan orang-orang ini memperhatikannya? Oke, kakak senior Yi. Ling Yuan Xiao melambai kepada orang di belakangnya, silakan dan tangkap semua wanita. Mari kita lihat siapa yang berani. Chang Song berteriak dengan marah, memimpin orang-orang kuat dari keluarga Changsun untuk bergegas maju, termasuk Dong Fang Jianye dan Sima Pingchuo tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang datang ini terlalu kuat, dan mereka pasti tidak akan bisa bertarung sendirian. Sangat disayangkan kesenjangan budidaya antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka tidak dapat menangani Ling Yuan Xiao dan Namong Suan dari tingkat suci sendirian. Meskipun masing-masing dari orang-orang ini mencoba yang terbaik, mereka masih tidak dapat menutupi kesenjangan dalam kultivasi, dan semua titik akupuntur mereka tersegel hampir dalam sekejap mata. Lemah, terlalu lemah. Kalian semut bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengizinkan saya mengambil tindakan. Namong Suan menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa jijik. Brengsek, tunggu saja aku. Xiao Fan tidak akan membiarkanmu pergi ketika dia kembali. Changsun Changsong memandang orang-orang di depannya dengan marah. Itu hanya seekor semut. Aku akan menamparnya sampai mati ketika aku kembali. Namong Suan sama sekali tidak menganggap serius Ye Bufan. Di matanya, semua orang sekuler hanyalah semut, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat seperti mereka. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, cepat dan tangkap semua wanita dari keluarga Changsun. Saya akan lihat apakah ada yang bisa masuk. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul langit, dan itu adalah King Ye. Istri majikan, menggendong cucu tertua Dongju di punggungnya, bersiap untuk melarikan diri dari rumah cucu tertua. Berpikir untuk melarikan diri di hadapanku hanyalah lamunan. Namong Suan menjentikkan jarinya, dan sambaran petir tajam keluar. Master King Ye, dengan bantuan ramuan Ye Bufan, telah menembus tingkat suci, tetapi ini baru dalam tahap awal, dan ada juga cucu tertua Dongju di belakangnya. Titik akupuntur ditutup rapat, dan dia jatuh langsung dari udara.
Namong Suan mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar menyedot mereka berdua, dan melemparkannya ke depan semua orang di keluarga Changsun. Cek, cek, meski aku sedikit lebih tua, aku masih cukup bagus, dan aku masih bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Melihat matanya yang cabul, putra sulung Dongju begitu ketakutan hingga dia mundur 2 langkah. Apa yang akan kamu lakukan? Putraku tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Yuan Xiao bertanya, siapa putramu? Putraku Ye Bufan. Changsun Dongju berkata, putraku sangat kuat, kalian cepat pergi, atau kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Ling Yuan Xiao tersenyum dingin, ternyata itu adalah ibu dari binatang kecil itu. Aku sedang mencarimu sekarang. Ya, ternyata itu adalah ibu dari anak itu. Dia terlihat cantik, lumayan, meskipun dia sedikit lebih tua, dia masih memiliki beberapa ketampanan. Apakah kamu ingin aku membalaskan dendam ini untuk keluarga Lingmu? Kata Namong Suan dengan senyum cabul di wajahnya. Ling Yuan Xiao berkata, kalau begitu, ini kerja keras, kakak laki-laki. Tidak apa-apa, kakak laki-laki senior tidak takut bekerja keras ketika melakukan hal semacam ini. Setelah Namong Suan mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih cucu tertua Dongju. Keluar dari sini, jika kamu berani menyentuhku, anakku pasti akan membunuhmu. Changsun Dongju tidak menyangka dia akan berada dalam situasi seperti itu lagi, jadi dia mundur satu demi satu sambil berbicara. Namong Suan terkekeh, kalian di dunia sekuler hanyalah semut di mataku. Ketika putramu datang, aku akan menamparnya sampai mati. Saat pria itu mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya untuk meraih putra tertua Dongju, dan pada saat ini, teriakan marah datang dari udara. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang terlihat menembus langit, melesat seperti meteor, dan dalam sekejap sudah melewati rumah Changsun. Ye Bufan awalnya bergegas kembali ke ibu kota kekaisaran bersama semua orang dengan penuh semangat, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu begitu dia tiba di rumah Changsun. Namong Suan tidak peduli sama sekali, tetapi lawannya sangat cepat sekarang, tetapi dia masih tidak mengambil hati. Dia hanya orang sekuler, seberapa tinggi kultivasinya. Kamu semut kecil, beraninya kamu bertindak begitu sombong di depanku. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya, dan angin jari yang tajam melesat ke arah Ye Bufan. Orang-orang dari Sekte Janji juga memandang dengan jijik dan bangga di hati mereka. Dalam pandangan mereka, pemuda ini tidak bisa menjadi lawan dari kakak laki-lakinya bagaimanapun caranya. Pergilah ke neraka, Ye Bufan, yang sangat marah, meraung dan menghancurkan Namong Suan dengan tangan zenyuannya yang besar dengan tekanan yang tak ada habisnya. Bab 1660, menamparkan sampai mati. Namong Suan menjentikkan jari angin, dan begitu menyentuh telapak tangan besar itu, ia langsung tenggelam tanpa bekas, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ini, Namong Suan Sun, yang awalnya percaya diri, mengubah ekspresinya secara drastis, merasakan tekanan datang dari atas kepalanya, dia sekarang ketakutan setengah mati. Wilayah Kekaisaran. Ini sebenarnya adalah wilayah kekaisaran. Bahkan di antara sekte di negeri ajaib Kunlun, dia jelas merupakan orang kuat dengan budidaya tingkat kekaisaran. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di dunia sekuler, di mana dia dianggap sebagai semut, dan dia masih muda di dunia, usia 20-an. Bahkan sekte janji mereka tidak memiliki ahli kaisar realem berusia 20 tahun. Jika ditempatkan di negeri ajaib Kunlun, dia akan menjadi seorang jenius di antara para jenius. Setelah terkejut, dia tidak peduli lagi, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi sayang sekali Ye Bufan tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Paksaan besar itu menguncinya erat-erat, tidak bisa bergerak sama sekali, dan kemudian tangan besar Zenyuan menamparnya. Terdengar suara gemuruh, dan bekas telapak tangan besar sedalam beberapa meter tertinggal di tanah. Namong Suan, yang sangat sombong tadi, dipukuli menjadi pai daging oleh telapak tangan ini dan tergeletak di dasar lubang tanpa nafas. Pembunuhan instan. Seorang pria kuat di puncak martial Sein ditampar sampai mati seperti ini. Pada saat ini, seluruh tempat sunyi.
Tidak ada yang menyangka budidaya Ye Bufan akan mencapai tingkat ini. Orang-orang dari Sekte Kunlun Wonderland Wuji semua membuka mulut karena terkejut dan menjadi pucat. Awalnya, mereka semua menganggap orang-orang di dunia sekuler sebagai semut, berpikir bahwa Ranker Surgawi adalah penguasa di sini dan bahwa para orang suci bela diri dapat berjalan ke samping. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-laki di puncak orang suci bela diri bahkan tidak dapat memblokirnya sebuah tamparan. Orang yang paling menjengkelkan adalah Ling Yuanxiao. Kali ini dia datang untuk membalas dendam pada Ye Bufan, berteriak bahwa dia ingin membunuh semua orang. Tapi situasi di depan saya ada di sana, bagaimana saya bisa membalasnya? Bahkan Namong Xuan ditampar sampai mati. Dia, seorang martial saint tingkat menengah, mungkin tidak mampu menahan satu jari pun. Bahkan semua orang di keluarga Changsun terkejut. Mereka tahu bahwa kultivasi Ye Bufan sangat kuat sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Bu, kamu baik-baik saja. Ye Bufan memandang cucunya Dongju. Nak, aku baik-baik saja. Kamu kembali tepat waktu. Paman keduamu terluka oleh mereka. Jangan khawatir, aku yang bertanggung jawab atas segalanya. Melihat ibunya selamat, Ye Bufan menghela nafas panjang desahan lega. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan tekanan udara tak terlihat menyelimuti seluruh tempat, dan titik akupuntur yang tersegel dari semua orang di keluarga Changsun langsung terbuka. Dia berjalan ke arah Changsun Wugong dan memasukkan pil penyembuh ke dalam mulutnya. Setelah memasukkan obat mujarab, organ dalam Changsun Wugong, yang telah kewalahan, segera merasa jauh lebih baik. Dia berkata dengan tegas, Xiao Fan, jangan biarkan orang-orang ini pergi. Jangan khawatir, paman kedua, saya pasti akan mengatakannya ini untukmu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Ling Yuanxiao dan yang lainnya, aura pembunuhnya yang ganas semakin kuat menjadi kenyataan. Lari, menghadapi pria sekuat itu, Ling Yuanxiao masih belum punya ide untuk membalas dendam. Namun pada saat ini, puluhan sosok lagi turun dari langit dalam sekejap, mengelilingi mereka dengan rapat. Semua orang ini berdiri di atas kehampaan dan memancarkan aura yang kuat. Mereka adalah Lin Zentian dan lainnya yang datang kemudian. Apakah mereka semua martial saint? Merasakan kekuatan orang-orang di hadapannya, Ling Yuanxiao hampir mati tercekik oleh air liurnya sendiri. 40 atau 50 martial saint, bagaimana mungkin? Jika dia tidak kembali ke kota iblis sebelumnya dan bertemu orang-orang dari keluarga Ling, dia akan berpikir bahwa dia telah melakukan perjalanan ke pesawat yang salah. Kapan para martial saint di dunia sekuler menjadi begitu tidak berharga? Bahkan di negeri ajaib Kunlun, saya khawatir hanya sekte teratas yang dapat menunjukkan kekuatan seperti ini. Yang paling penting adalah ada beberapa orang di antara mereka yang memiliki aura lebih kuat, dan mereka jelas merupakan ahli setingkat kaisar. Pada saat ini, hati Ling Yuanxiao penuh dengan kepahitan. Dia awalnya ingin membalas dendam kepada orang lain, dan awalnya ingin memusnahkan keluarganya. Akibatnya, ada begitu banyak orang kuat yang mengambil tindakan, dan siapapun yang dia pilih memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Di antara mereka, Pang Bo adalah yang paling patah hati. Dia tercengang saat Ling Yuanxiao berteriak untuk lari. Sebagai orang biasa, sebagai orang tua berusia 60-an atau 70-an, dia akan jatuh jika berjalan terlalu cepat, dan dia tidak dapat berlari. Situasi ini tidak terduga. Saya awalnya berpikir bahwa jika saya membawa orang-orang kuat dari negeri ajaib Kunlun ke ibu kota kekaisaran, saya tidak hanya akan bisa membalaskan dendam cucu saya, tetapi saya juga akan mendapatkan peluang besar di masa depan untuk membantu keluarga Pang bangkit kembali. Tapi dia menebak awalnya tapi tidak menebak akhirnya. Awalnya, semuanya berjalan lancar, yang membuatnya merasa bahagia. Meskipun dia bukan seorang pejuang, bahkan Namong Xuan yang paling hebat pun ditampar sampai mati. Tepat ketika dia gugup dan bingung, Ye Bufan menoleh dan akhirnya mendarat di atasnya. Orang lain yang hadir tidak mengenalnya, tapi dia masih ingat lelaki tua dari keluarga Pang ini. Ceritakan padaku apa yang terjadi hari ini. Saya, Tuan Ye, ini bukan salah saya. Mereka memaksa. Saya datang ke sini. Angin.
Gunakan kemudi. Sekarang dia melihat semuanya tidak berjalan baik, dia segera melempar pot itu dan menunjuk ke jembatan Ling Yuan di sebelahnya. Dia adalah leluhur keluarga Ling, dan dia baru saja kembali dari negeri ajaib Kunlun. Dialah orangnya yang ingin membalas dendam padamu, dan dia berteriak bahwa dia akan hancur total. Kehilangan keluarga Yemu. Meskipun lelaki tua itu mengabaikan dirinya sendiri, Ye Bufan masih melihat kebenaran dari masalah ini dengan jelas. Apakah hanya dia yang ingin membalaskan dendamku? Aku khawatir kamu juga ada. Apakah kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam cucumu? Aku tidak. Saat ini, Pang Bo sudah tidak ada lagi. Keberanian yang dia miliki sebelumnya, dia pada awalnya adalah orang yang rakus hidup dan takut mati. Jika tidak, dia tidak akan menundukkan kepalanya dan menyerah di kota iblis sebelumnya. Tidak perlu disangkal, aku tahu kamu merasa kasihan pada Pang Zilong. Kalau begitu, pergilah dan temani cucumu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, cahaya dingin muncul di tangannya, dan gigi naga itu langsung memotong gigi Pang Bo kepala. Saat ini, dia diliputi amarah. Jika dia kembali selangkah kemudian, apa yang akan terjadi pada ibu dan keluarga cucu tertuanya sungguh tidak terbayangkan. Karena itu, dia tidak akan menahan apapun dari siapapun. Setelah membunuh Pang Bo, dia melihat ke arah Ling Yuan Xiao di sebelahnya. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam padaku? Ling Yuan Xiao menelan ludah. Ye Bufan, selama kamu membiarkan kami pergi hari ini, kami akan menghapus semua kebencian yang kami miliki sebelumnya. Batalkan semuanya. Apakah kamu memikirkan hal-hal buruk? Kamu bahkan berani memikirkan hal ini. Ekspresi, kamu membawa orang untuk membunuhmu, melukai paman keduaku, dan ingin mengambil tindakan terhadap keluargaku. Sekarang jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita harus menghapusnya. Tidak ada yang murah. Petik 2. Kamu, jangan main-main, kami dari negeri ajaib Kunlun. Menghadapi tatapan mematikan Ye Bufan, Ling Yuan Xiao benar-benar ketakutan dan hanya bisa menggunakan nama negeri ajaib Kunlun untuk mencoba menakut-nakuti pihak lain. Kunlun Wonderland, merek yang sangat besar. Ye Bufan mencibir, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Kamu selalu merasa lebih unggul karena kamu berasal dari Kunlun Wonderland. Kalau begitu katakan padaku, apa bedanya antara orang-orang di negeri ajaib Kunlun? Apakah ia memiliki 3 hidung atau 5 mata?